Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rozi Ramdhani NPM 0021, Novita Kartika NPM 21005, saya sendiri bersama Alfarobi NPM 0028, dan satu lagi Mbak Abidah Ardilaya Belva NPM 210018. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 3 macam argumen induktif. Next. Jadi argumen induktif adalah proses berpikir yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Dalam argumen induktif, klaim yang disimpulkan bersifat perkiraan dan belum diketahui kepastiannya. Next. Nah, lalu di argumen induktif itu ada berdebat dari umum ke khusus atau silogisme induktif. Nah, dalam kehidupan nyata, silogisme induktif seringkali tidak diungkapkan dalam bentuk standar yang baru saja disebutkan. Kita dapat mengatakan secara sederhana untuk rumusnya, yaitu seperti ini. Kebanyakan X adalah Y, ini adalah X. Oleh karena itu, ini adalah Y. Nah, ini adalah rumusan untuk jenis argumen yang sangat umum, yang oleh para ahli logika disebut sebagai silogisme induktif atau statistik. Contohnya yaitu seperti York adalah seorang guru, karena itu dia seorang demokrat, atau mungkin mengatakan kebanyakan guru adalah demokrat. Oleh karena itu York adalah seorang demokrat. Begitu. Next. Yang selanjutnya yaitu berdebat dari yang khusus ke yang umum atau generalisasi induktif. Generalisasi dari sampel sebenarnya lebih rumit daripada yang terlihat. Pengambilan sampel adalah ilmu yang menggunakan matematika, statistik, dan teori probabilitas. Topik yang memerlukan buku, kursus, dan kurikulum lengkap untuk dijelajahi secara menyeluruh. Untungnya prinsip logika dasar generalisasi ilmiah dari sampel bersifat lugas dan dapat diterapkan dengan baik pada generalisasi sehari-hari. Untuk menggambarkannya lebih skematis lagi, karena generalisasi induktif bisa mengenai apa saja. Jadi persentase X yang teramati adalah Y sekian-sekian. Oleh karena itu persentase semua X adalah Y sama. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang argumen induktif dari analogi. Analogi dapat dinilai sebagai sesuatu yang berguna, mencerahkan, tepat, akurat, dan lain-lain. Tetapi, satu hal yang tidak dapat dikatakan tentang analogi adalah apakah analogi itu benar atau salah. Argumen analogi sebenarnya adalah argumen dari klaim bahwa bahwa dua hal memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang sama. Sebagai kesimpulan, argumen dari analogi memiliki bentuk X dan Y, keduanya memiliki sifat P, Q, R, dan seterusnya. X memiliki fitur F. Oleh karena itu, Y memiliki fitur F. Kekuatan argumen bergantung pada seberapa banyak kesamaan yang disebutkan dalam kesimpulan probabilitas bahwa Y memiliki F jika X memilikinya.
Next. Selanjutnya, mengevaluasi analogi. Yang pertama, jumlah kesamaan terkait antara X dan Y. Yang kedua, jumlah perbedaan terkait antara X dan Y. Yang ketiga, keragaman kesamaan yang terkait. Yang keempat, jumlah entitas yang termasuk dalam istilah perbandingan X. Menyerang analogi untuk menunjukkan bahwa item yang dibandingkan tidak sama, seperti yang dinyatakan atau tersirat. Ini bisa berarti menunjukkan bahwa ada lebih sedikit kesamaan atau lebih banyak perbedaan di antara kedua item yang dibandingkan. Contohnya yaitu X seperti Y, X memiliki fitur F, oleh karena itu Y memiliki fitur F. Yang selanjutnya variasi acak, margin kesalahan, dan tingkat kepercayaan. Konsep utama dalam generalisasi ilmiah adalah variasi acak. Untuk memperkenalkan terminologi baru, yang penting, jangkauan dari variasi acak dari sampel ke sampel disebut sebagai margin kesalahan. Tingkat keyakinan hanya mengungkapkan probabilitas bahwa proporsi yang ditemukan dalam sampel tertentu akan berada dalam margin kesalahan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu argumen induktif sehari-hari. Jadi, argumen induktif sehari-hari jarang melibatkan sampel yang dipilih secara acak. Akibatnya, kita tidak dapat menghitung probabilitas dengan tepat. Yang pertama, kata-kata sehari-hari yang kita gunakan untuk mengungkapkan konsep margin kesalahan termasuk contohnya sekitar, kira-kira, lebih kurang, kebanyakan, banyak, dan lainnya. Yang kedua, untuk menunjukkan tingkat kepercayaan informal atau sebagai lawan dari margin kesalahan informal, frasa seperti hampir pasti, sangat mungkin, kemungkinan besar, ada kemungkinan besar, Anda bisa cukup yakin, saya yakin, tidak banyak kemungkinan, dan frasa serta teknik lainnya mengungkapkan pendapat kita tentang probabilitas suatu kesimpulan. Jadi, indikator margin kesalahan dan tingkat kepercayaan informal ini serta ekspresi lain yang dilakukan fungsi yang sama, yaitu memungkinkan kita untuk mengungkapkan perkiraan kita tentang kekuatan suatu argumen dan mengungkapkan fakta jika kita salah menilai. Yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penalaran induktif. Jadi, secara tradisional, dua kesalahan dalam penalaran yang terkait dengan generalisasi induktif itu disebut generalisasi terburu-buru dan juga generalisasi bias. Yang pertama, generalisasi terburu-buru. Generalisasi terburu-buru digambarkan sebagai penalaran dari sampel yang terlalu kecil. Generalisasi terburu-buru ini didefinisikan sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel kecil. Kelebihan perkiraan tersebut diungkapkan oleh tingkat kepercayaan atau margin kesalahan yang dinyatakan atau tersirat. Contohnya di sini, pit ini menggigit. Oleh karena itu, semua pit menggigit. Adalah kasus generalisasi terburu-buru karena sampelnya kecil, tetapi karena kata semua tidak memungkinkan adanya margin kesalahan sama sekali. Yang kedua yaitu generalisasi bias. Generalisasi bias ini dapat didefinisikan sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel yang bias atau tidak representatif. Selain itu, terdapat konversi induktif terlarang. Nah, di sini dari fakta bahwa sebagian besar X adalah Y tidak mengikuti bahwa sebagian besar Y adalah X. Dari fakta bahwa X adalah Y juga tidak mengikuti bahwa beberapa Y adalah X. Nah, argumennya itu dapat dibentuk seperti di dalam slide. Next. Selanjutnya yaitu analogi sisi lain cerita. Jadi analogi itu digunakan dalam argumen analogis dan dapat digunakan dalam penjelasan sebagai perangkat retoris dan dalam kapasitas lainnya. Berikut adalah contoh analogi yang mungkin terlihat seperti argumen tetapi sebenarnya bukan. Bir
Seperti yang diketahui, semua orang berbahaya. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa kehilangan semuanya. Hal yang sama juga berlaku untuk peer market. Di hadapan peer market, hal yang harus dilakukan sama dengan ketika berada di hadapan peer atau beruang sungguhan. Jauhkan diri Anda. Jadi analoginya di sini itu kan beruang seperti yang diketahui berbahaya. Nah, ini beruang itu bermaksud ke hewan. Nah, sedangkan bear market itu analogi atau sebutan pada kondisi di mana harga saham itu secara umum mengalami penurunan yang signifikan dalam periode waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rozi. Oke, untuk materi berikutnya membahas mengenai jejak pendapat atau polling. Salah satu penggunaan argumen induktif yang paling sering ditemui adalah dalam jejak pendapat, khususnya jejak pendapat opini publik atau terutama pada tahun-tahun pemilihan ini atau pemilu. Lalu jejak pendapat dalam menjalankan alat yang sangat bermanfaat untuk mengukur opini publik atau tren sosial. Tapi keandalan hasilnya sangat bergantung pada kualitas desain dan pelaksanaan polling. Contoh dalam opini publik ini adalah seperti polling dalam quick count. Lalu bermain dengan angka. Ini merupakan konsep yang sering digunakan untuk merujuk pada pendekatan berbasis data atau angka dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, atau menemukan pola tersembunyi. Lalu, prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak percobaan atau peristiwa acak yang dilakukan, hasil yang diamati cenderung semakin mendekati nilai rata-rata atau rasio yang dapat diprediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.